kan bisa menyebabkan kematian juga bosku ya, kalau penyakit puyuh batu ya. Jadi biasanya dia penyakitnya atas 30 ekor selalu mati bosku ya. Halo bosku, apa kabar bosku semua? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya bosku. Oke bosku, jadi di video kali ini kita akan berbagi tentang pengalaman kita dalam memelihara atau beternak burung puyuh batu bosku ya. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita baru pertama kali atau baru mulai mau memelihara burung puyuh batu bosku ya. Jadi disimak aja bos videonya bos ya, akan kita bahas ya untuk semua kesulitan-kesulitan awal ya. Sebetulnya dia gampang, tapi kalau kita pemula kita akan mengalami beberapa masalah ya dalam memelihara puyuh batu. Bisa dari penetasan anaknya, pembesaran anak, dan juga masalah saat kita menjodohkan indukan ya. Jadi akan kita bahas semuanya bosku ya. Terima kasih bosku bagi yang sudah hadir. Oke bosku, jadi langkah pertama itu kita harus memahami dulu dari karakter burung puyuh batu ini bosku ya. Jadi burung puyuh batu ini termasuk hewan fighter atau petarung ya. Jadi dia seperti puyuh hutan yang pada umumnya kalau kita letakkan pikatan dia akan melawan ya. Itu makanya kita bisa mikat puyuh hutan. Jadi puyuh batu ini sama, kalau dia ada puyuh baru yang kita masukkan ke koloni, dia akan berantam. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menggabungkan puyuh batu yang sudah dewasa dari beda kandang bosku ya. Jadi dia akan berantam dan bisa menyebabkan kematian juga bosku ya kalau dia berantem, karena bisa berdarah-darah, luka-luka lah. Dan juga anakannya itu susah untuk hidup bosku ya. Kalau memang kita masih awal-awal memelihara, dia susah untuk kita pelihara, karena biasanya, karena saya pas awal-awal dulu itu anakan yang menetas semuanya mati bosku ya, karena belum tahu caranya. Jadi dia tidak boleh basah. Anakan puyuh batu ini tidak boleh basah bosku ya. Jadi dia harus selalu kering, artinya tempat minumnya itu harus kita letakkan batu-batu atau guli agar dia tidak kecemplung atau tidak basah ya bosku ya. Jadi memang tidak boleh basah, jadi tidak boleh ada air minumnya, maksudnya kita kasih batu-batu supaya dia tidak kecemplung. Dan juga untuk alas kandang kita ternak puyuh batu sistem koloni ya. Kalau kandang koloni itu ada baiknya itu pasir, semua pasir ya, jangan ada campuran tanah, karena di masalah puyuh batu ini dia sering tanah itu akan bisa lembab ya, lembab dan menempel di kukunya atau kakinya. Itu kalau tidak kita perhatikan itu biasa susah untuk dilepas, jadinya dia akan lengket di kukunya dan bisa menyebabkan kukunya itu saat kita lepas tanahnya itu kukunya itu ikut lepas bosku. Jadi itu harus kita perhatikan, karena itu dia akan mengeras di kakinya itu. Jadi itu akan susah dilepas ya. Jadi itu pengalaman saya ya bosku ya dalam memelihara burung puyuh batu. Anaknya itu yang penting airnya itu jangan sampai melebihi kapasitas supaya dia tidak basah. Karena kalau dia basah dia pasti mati bosku, kedinginan. Dan juga dalam kita memelihara puyuh batu itu ada baiknya lebih banyak betina daripada jantannya. Karena kalau pada musim birahi, kalau betinanya kurang, itu saat kawin bisa-bisa betinanya itu dihajar sampai berdarah-darah karena birahi ya. Walaupun dia sudah jodoh.
satu kandang ya. Kalau saat birahi dia akan saling patok lah, maksudnya betinanya itu diserang oleh beberapa ekor jantan jadinya ya. Jadinya dia akan bisa menderita luka-luka karena betinanya pasti lari. Saat lari itu akan dihajar oleh jantan. Jadi itu harus kita perhatikan agar kita tidak silap ya, agar tidak mengalami betinanya bisa mati ya. Bisa mati juga betina saat jantan birahi. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan bosku ya. Dan juga burung puyuh batu ini kalau kita campur dengan kelompok ayam yang sakit, dia mudah tertular bosku. Jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi untuk burung puyuh batu ini mudah untuk tertular penyakit oleh ayam yang sakit. Jadi harus kita perhatikan agar di sekitar tempat kita memelihara puyuh batu itu jangan ada ayam yang sakit, karena bisa mempengaruhi puyuh batu ini juga ikut sakit ya. Dan juga nanti satu koloni itu bisa sakit semua. Jadi harus kita perhatikan juga itu tentang penyakit puyuh batu ya. Jadi biasanya dia penyakitnya senot, hidungnya berair. Dia tidak langsung mati, cuman dia menular ya, puyuh batu. Itulah paling masalahnya bosku ya, yang harus kita perhatikan. Kalau untuk pakannya ya mudah aja, pur ayam, ulat Hongkong, jangkrik gitulah, sama seperti ayam makanannya. Jadi yang paling fokus yang harus diperhatikan paling yang itu aja tadi yang saya katakan bosku ya, tentang indukan yang baru digabung dia akan berantam, itu bisa mati bosku ya. Jadi kalau baru digabung dia bisa berantam sampai mati. Jadi kita harus menghindari membeli burung lain dan langsung digabung kalau puyuh batu ya. Dan juga anakan itu, air minumnya itu harus kita kasih batu ataupun guli juga bisa bosku ya, agar dia tidak kecemplung dan tenggelam ya. Itu aja bosku yang paling penting yang saya alami ya. Jadi dulu tiap menetas 30 ekor selalu mati bosku ya, pas awal-awal ya. Setelah tahu baru. Oke bosku, jadi kira-kira segitu saja bosku ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi.